Kisah Al-Masih Ad-Dajjal dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu nabi pun yang diutus kecuali pasti nabi tersebut memberikan peringatan kepada umatnya tentang pembohong bermata satu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia bermata satu dan Tuhan kalian azza wa jal tidak bermata satu. Tertulis di atas kedua matanya kafaro. Muttafaq alaih. Dajjal disebut A'war Al-Masih Ad-Dajjal. A'war berarti bermata satu, sedangkan Al-Masih bermakna bahwa Dajjal matanya telah dihapus dari kata masaha yang artinya menghapus. Telah banyak kisah-kisah dan riwayat-riwayat tentang Al-Masih Dajjal. Riwayat-riwayat ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Sebagian besar berasal dari Israiliyat, kisah-kisah peninggalan orang Israel, dan sebagian lagi dari hadis-hadis dhaif yang tidak memiliki sanad yang kuat. Maka informasi terbaik yang dapat kita akses ialah yang tertulis dalam kitab Sahih Muslim nomor 5228 bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika para sahabat mulai banyak membicarakan tentang A'war Dajjal, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau menceritakan begitu banyak tentang Dajjal, sampai-sampai kami takut, sampai kami merasa bahwa dia telah dekat dengan kami, seolah dia akan muncul sesaat lagi dari arah pohon kurma ini. Selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan kepada kalian, bila ia muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya, bukan kalian. Dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri, dan Allah subhanahu wa ta'ala penggantiku atas setiap muslim. Dajjal adalah seorang pemuda ikal, matanya menonjol, mirip Abdul Uzza bin Qoton. Siapapun di antara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surat Al-Kahfi. Dia muncul di antara Syam dan Irak, lalu banyak membuat kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan tentang suatu hari yang seperti satu tahun? Cukupkah bagi kami sholat sehari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, tapi perkirakanlah ukurannya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seperti hujan yang diakhiri angin. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Dalam hadis yang dikatakan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan akan dilewati Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu jalannya pun kecuali ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya yang datang membawa tanah. Lalu Madinah bergoncang 3 kali. Setiap orang kafir dan munafik keluar meninggalkan Madinah dan menghampiri Dajjal. Sahih Muslim hadis nomor 5236. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana jika kami menemui mereka saat kami masih hidup? Larilah ke gunung dan jangan berdiri di jalan Dajjal. Tidak ada hal yang terjadi sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada Dajjal. Maka barang siapa yang melihatnya di antara kalian, hendaknya dia membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Para sahabat bertanya, apa yang ia lakukan? Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka untuk beriman kepadanya, bahwa dia adalah Tuhan, dan mereka pun menerimanya dan beriman kepadanya. Kemudian ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Langit lalu menurunkan hujan. Dia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk-punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Kemudian dia mendatangi suatu kaum, maka mereka pun menolaknya, menolak Dajjal. Maka Dajjal pun meninggalkan mereka.
maka mereka pun ditahan. Tidak turun hujan kepada mereka, dan tidak pula tumbuh-tumbuhan di tanah mereka. Dan di tangan mereka sudah tidak ada harta sama sekali. Kemudian Dajjal melewati reruntuhan. Kemudian dia berkata, "Keluarkan hartamu." Maka keluarlah harta dari situ dan mengikutinya seperti lebah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saat Dajjal muncul, dia akan membawa api dan air. Maka yang terlihat sebagai api sesungguhnya itu adalah air yang dingin, dan apa yang terlihat sebagai air, maka sebenarnya itu adalah api yang membakar. Jika kalian melihat hal ini, maka pilihlah yang terlihat seperti api, karena itu adalah air yang segar dan dingin." Sahih Bukhari 3194. Wahai Rasulullah SAW, apakah kita tidak mendebatnya dan melawannya? Tidak ada yang merasa bahwa ada yang mampu melakukan itu. Jika ada yang melawannya, maka dia pun disiksa. Maka dia pun akhirnya menyerah dan menjadi kafir. Beliau ditanya, "Maka siapakah yang paling mulia kematiannya saat itu?" Beliau berkata, "Akan maju seorang yang beriman. Dia akan menghadapi Dajjal." Maka pasukan Dajjal pun datang menghadapinya dan bertanya, "Kemana kamu pergi?" "Aku ingin mendatangi seseorang yang mengaku sebagai Tuhan." Kemudian mereka bertanya, "Apakah kamu tidak beriman kepada Tuhan kami?" Kemudian pemuda ini berkata, "Dia bukan Tuhan. Tuhan kalian ialah pencipta langit dan bumi. Dia adalah seorang kafir." Kemudian pasukan Dajjal pun mengajak satu sama lain untuk membunuh orang tersebut. Tapi kemudian salah satu dari mereka mengatakan bahwa jangan membunuh seseorang kecuali memberitahu Dajjal terlebih dahulu. Maka mereka pun mengikatnya dan membawanya kepada Dajjal. Orang yang diikat ini terus berteriak, "Wahai manusia, jangan tertipu oleh setan ini. Sesungguhnya dia adalah Dajjal. Dialah yang kalian diingatkan tentangnya oleh Nabi Muhammad SAW." Maka kemarahan Dajjal pun meningkat. Orang tersebut dipukuli punggung dan perutnya. Kemudian Dajjal menyuruh orang-orang untuk menyiksa orang mukmin tersebut, dan iman orang tersebut malah bertambah kuat. Dajjal kemudian mengambil gergaji dan membelah orang mukmin tersebut menjadi dua. Kemudian dia berteriak, "Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan?" Para pengikut Dajjal kemudian bersujud kepadanya. Kemudian Dajjal berkata kepada orang mukmin yang sudah terbelah dua tersebut, "Bangunlah." Maka orang tersebut menyatu kembali tubuhnya, kemudian bangkit lagi. Kemudian orang mukmin tersebut ditanya, "Apakah kau beriman bahwa aku adalah Tuhan?" Pemuda itu menjawab, "Aku malah semakin yakin bahwa kau bukan Tuhan. Nabiku Muhammad SAW telah meramalkan bahwa kau akan melakukan ini kepadaku." Dan kemudian dia berkata, "Hati-hati manusia. Hati-hati manusia, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa setelah perbuatannya kepadaku. Sihirnya telah habis." Kemudian Dajjal menangkap orang mukmin tersebut untuk menyembelihnya, namun dia tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan leher orang mukmin tersebut menjadi logam. Kemudian Dajjal menangkapnya dan melemparnya. Orang-orang mengira dia dilempar ke neraka, namun dia dilempar ke surga. Ini adalah kematian yang paling mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sahih Muslim 2938. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kami dari cobaan Dajjal?" Rasulullah SAW bersabda, "Di saat seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan saudaraku Isa agar dia menjadi panah yang mengenai musuhku dan musuh kalian." Para sahabat bertanya, "Akan ada di mana Isa alaihissalam, wahai Rasulullah?" Sesungguhnya dia ada di langit. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Yahudi melakukan tipu daya terhadapnya dan ingin membunuhnya. Dan dia akan kembali ke bumi di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakanlah kepada kami tentang Isa alaihissalam, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, "Dia akan turun di menara putih di sebelah timur Damaskus. Isa mengenakan dua pakaian yang indah. Dia meletakkan dua telapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. Ketika ia menundukkan kepalanya dan bergoyang, jatuh darinya air wudhu. Dan jika dia mengangkat kepalanya, jatuh darinya butiran air yang bening seperti mutiara yang jernih. Maka tidaklah seorang kafir mendapati aroma dirinya kecuali dia mati, dan nafasnya berakhir di mana aroma dirinya berakhir.
Mereka bertanya, apakah saat itu ada jamaah orang-orang muslim? Beliau berkata, ya, sesungguhnya ada Al-Mahdi. Dialah Al-Mahdi yang memenuhi dunia dengan keadilan, setelah sebelumnya dunia dipenuhi dengan dosa dan kezaliman. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan muncul pada umatku Al-Mahdi. Jika ia berumur panjang atau jika pendek umurnya, maka ia akan hidup selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Bumi akan dipenuhi keadilan, lalu bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, serta langit akan menurunkan hujannya. Musnad Ahmad nomor 10780. Diriwayatkan bahwa umat muslim saat itu berada di Al-Quds, Palestina bersama Al-Mahdi, dan Dajjal bersama para pengikutnya mengepung Al-Mahdi. Dan saat Isa bin Maryam muncul, Isa bin Maryam pun memasuki Al-Quds, kemudian Al-Mahdi menyambut beliau dan menyerahkan kepemimpinan kepada Isa alaihissalam. Dajjal pun lari setelah melihat Isa bin Maryam, dan kemudian Dajjal berhasil dikejar di pintu Lut, sebuah kota di Palestina. Maka Isa alaihissalam kemudian membunuh Dajjal.